Bihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Sabtu malam Minggu bertempat di Mabes Rodotul Haddad di Tajur Halang Kabupaten Bogor tanggal 7 Maret 2026 atau bertepatan dengan tanggal malam 18 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan di bulan yang mulia ini segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun wa daraji ya Rasulullah salamun ya Rafi wa daraji ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu terjaga puasa kita dengan baik sampai selesai, kemudian Allah panjangkan usia kita, bisa mendapatkan lagi bulan yang mulia, sininan ba'da sinin, tahun demi tahun. Alhamdulillah. Kalau malam ini agak berbeda pakai jubah aja. Nah, ini hasil terima kasih kita. Ya, Anda pakai pemberian dari Sidil Walid. Alhamdulillah. Ya, kemarin di malam Jumat, ya, alhamdulillah. Kegembiraan, tahadus min nikmah. Jadi kita pakai. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sudah puasa masuk pada hari ke-18. Selama puasa, tahu gak tujuan puasa apa? Ya jangan ngangguk aja. Tujuan kita puasa apa? Melatih diri. Hah? Melatih diri. Tujuannya melatih diri. Tujuan akhir daripada puasa. Maksudnya itu finishnya gitu tuh. Ujungnya apa? Bertakwa. Di label-label, di brosur-brosur ada dalil-dalil puasa tuh dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diajak orang beriman. Ya enggak orang Islam. Orang Islam pun banyak apa enggak puasa. Bangga lagi. Alasan tibang bawa kendaraan aja jadi supir kagak puasa. Ya, bukan merendahkan, bukan. Justru diajak mau siapa aja. Bahkan perang Badar yang begitu dahsyat adanya terjadi di bulan puasa. Enggak ada sahabat yang ngeluh sama Nabi. Enggak ada ngeluh kalau zaman sekarang. Ya, ngeluh. Pak Ustadz. Nah, kan kita lagi perang, jangan puasa dulu ya. Gitu. Atau puasanya geser dah. Atau perangnya kita geser. Enggak. Ini terjadi, umat Islam lagi dizalimin di bulan apa? Bulan puasa. Kalau kita nggak dilatih dengan hal-hal yang begini, yang kecil-kecil, wah gimana kalau diperangin? Ya, akhirnya perang sih jadi, tapi nggak ada puasa. Alasannya perang. Bayangin tuh, ini kita nggak ada peperangan. Tiba ngojek,
nggak puasa. Tapi walaupun banyak yang wajib mantep, cakep. Ya, nggak ada alasan gitu kerja tuh, nggak ada alasan. Makanya orang Islam kebanyakan alasan yang diajak orang-orang beriman. Karena iman ini keyakinannya tebel ya sama Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh yang udah ditentukan, ditulis, diwajibkan maksudnya. Ya, bahasa kata jadi kutiba dimajhulkan yang telah ditentukan, arti telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala orang-orang terdahulu tuh. Diwajibkan kepada kamu yang mana orang dulu mengerjakan. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar orang-orang Islam yang beriman, tapi juga kaum-kaum yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Syariatnya puasa, syariatnya sholat, sama. Yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa Nabi Isa, sama. Sholat, puasa, nabi-nabi semuanya. Diajak. Nah, ujungnya itu tadi, la'allakum, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tuh, ujung di situ. Sebab kalau udah dapat label takwa, udah dah. Ya, urusan inti beres semuanya. Urusan dunia, urusan akhirat beres. Kalau bertakwa. Jadi kalau inti hidup banyak kerikil-kerikilnya, banyak segala macam sebagainya. Nah, itu tadi belum takwa. Sebab kalau takwa udah dapat jaminan Allah. Ada di kitab Nashidiniyah nih, ya. Anda kasih tahu. Tuh, tujuannya adalah untuk bertakwa. Sekarang kita puasa. Kok kagak ada takwa-takwanya? Nah, berarti puasa kita selama ini hanya sekedar menahan lapar dan haus. Yang Nabi katakan, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang Islam puasanya cuma menahan lapar dan haus, nggak dapat pahala apa-apa. Padahal tujuan dari puasa itu, finalnya, akhirnya adalah, endingnya, dia menjadi takwa. La'alakum. Semoga, Allah yang suruh, Allah yang doain, Allah yang kasih jalan, semoga kalian jadi orang yang bertakwa. Sebab kalau dapat label takwa, luar biasa. Ya, kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberitahu tuh, takwa definisinya khauful jalil. Takut sama Allah. Makanya orang-orang yang takut sama Allah Ta'ala, taat sama Allah Ta'ala, perintah puasa dijalanin, tapi pakai ilmu. Kenapa? Wal amalu bil tanzil. Diamalkan dengan yang apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wal amalu bil tanzil. Mengamalkan, menjalankan, mengaplikasikan dengan apa yang diperintah oleh Allah. Tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Wal qanaah bil galil. Kemudian dia merasa cukup dengan apa yang ada. Gak menjadikan gara-gara yang gak ada, kemudian gak sholat. Gara yang nggak ada, kemudian nggak puasa. Lihat Nabi Muhammad SAW puasanya cuma pakai air, kadang cuma pakai korma. Nggak banyak makanan. Kita kan, kalau nggak puasa, nggak ada makanan yang makan. Ya, nggak begitu. Makanya definisi takwa, dia takut sama Allah, kemudian dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian dia merasa cukup, merasa puas dengan yang sedikit pemberian Allah Ta'ala, apalagi kasih banyak. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan untuk hari akhirat. Nah, itulah definisi takwa, ya. Dan takwa itu adalah wasiat Allah Ta'ala kepada lil awalin wal akhirin. Ini dalam kitab Nashidiniyah ini. Wasiat takwa itu, ya, makanya takwa itu selalu, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti sholat dan yang lain-lainnya. Bahkan di khutbah Jumat pun kita disuruh takwa. Itu salah satu kewajiban dalam rukun khutbah adalah wasiat takwa. Memberikan wasiat takwa. Makanya kalau bahasa Indonesia, ya, saya sebagai khotib dan kalian semua agar lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Atau ittaqullah. Paham ya? Usikum, ya, wa nafsi bittaqwallah. Aku wasiatkan diri aku dan kalian. Selalu tuh di Jumat. Yang tiap Jumat itu kita wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah apa? Bertakwa. Karena itu wasiat dari Allah Ta'ala kepada lil awalin wal akhirin, orang yang terdahulu dan yang belakangan, dari awal sampai akhir. Apa kata Allah Ta'ala? Laqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah aku wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab.
Ya, min qablikum, dari sebelum kalian. Ini dialog Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya. Apa wasiatnya? Wa iyyakum, dan kalian semua. Anittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ya. Jangan main HP dulu ya. Ya, di jamaah jangan ada yang main HP kalau lagi ngaji. Ya, nggak bakal bisa masuk nanti. Wa kam allaqallahu al-azim fi kitabihil adid ala taqwa min khairatin azimah wa sa'adatin jasimah. Tuh Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, berapa banyak Allah sudah mengaitkan dalam kitab sucinya tentang masalah takwa, dari kebaikan yang sangat banyak, keberuntungan, kesenangan, kebahagiaan yang begitu melimpah. Apa diantaranya kalau orang yang takwa sama Allah? Makanya itu tadi tujuan kita puasa, untuk bertakwa. Kalau inti dapat label takwa kepada Allah, inti jangan takut. Allah bersama orang yang bertakwa. Ini dalil-dalilnya dari ulama ini. Al-Quran, ini nggak nafsirin lagi. Ya, udah cukup. Ya, sedikit aja yang dipaham. Wattaqullah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang takwa dapat ilmu laduni. Nah, sekarang boleh nyari ilmu laduni. Takwa aja mau Allah kasih nanti ilmunya. Nah, takwa kagak mau ilmu laduni. Ya, mau bisa jalan di air. Nyari-nyari keramat dan sebagainya. Takwa sama Allah, nggak perlu itu. Karena Allah yang jamin. Apa kata Allah Ta'ala? Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Bertakwa kepada Allah. Pasti niscaya Allah akan berikan kalian ilmu. Makanya orang-orang yang jalannya ngaji, bertakwa sama Allah Ta'ala akan diberikan ilmu-ilmu yang belum dia pelajari, dikasih lihat ulama-ulama. Ilmu Allah luas, nggak bakal habis. Manakala dia belajar, udah jadi ulama, lama-lama guru-gurunya habis, nggak ada lagi. Tapi dia tetap dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini buktinya ngaji aja selalu dapat bimbingan. Ya, dapat bimbingan. Ya. Kadang nggak tahu nih menghadapi situasi nih, belum belajar. Karena inti benar-benar takwa sama Allah Ta'ala, Allah lindungin. Sehingga terpelihara tuh, biar PA. Akhirnya inti ambil B. Karena dibimbing sama Allah Ta'ala. Ya, nggak terperosok. Kemudian, orang yang bertakwa, Allah jelaskan yang samar-samar. Juga penghapus dalam kesalahan dan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan ya furqanan menjadi sebagai furqan, ya sebagai pembeda yang menjelaskan sesuatu yang samar-samar. Ya. Ini kan banyaknya kesamaran zaman sekarang. Yang baik dikata jahat, yang jahat dikata baik. Paham nggak? Itu lihat nih orang-orang yang lagi ngejajah satu negara misalnya. Dia kan penjajah nih. Dia menghancurkan negara orang. Tapi dia teriaknya apa? Sebagai pahlawan. Ingin menghilangkan kejahatan-kejahatan. Padahal dia yang sedang berbuat jahat. Zaman sekarang. Inti korban tapi inti jadi pelaku. Yang pelaku seakan-akan jadi korban. Wa zamanun ukisat ahwalu soral haddu fi haddil gofa. Ya. Soral wajhu fi haddil gofa. Zaman yang sudah berbalik keadaannya. Muka ada di tengkok ada di muka. Yang batil jadi hak, yang batil jadi hak, yang hak jadi, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Ini samar zaman. Makanya banyak yang akhir ketipu. Ya, ini pikir lo pikirin sih. Coba kalau bertakwa, dijaga sama Allah. Ya, Allah kasih lihat tuh yang samar-samar. Dan tentunya dihapuskan segala dosa. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah binasakan, Allah hancurkan kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunin kalian. Kemudian apalagi khasiat dari takwa? Ya, tentu selamat dari segala kejahatan. Wa yunajjillahu alladhina taqau. Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tuh. Bima fazatihim, dengan kemenangan. La yamassuhumus su', dan tidak akan tersentuh dengan segala kejahatan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Kemudian orang yang bertakwa dilepaskan dari kesulitan, penghapus dari segala dosa. Sering kita dengar ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Dan tentunya Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang pastinya lagi di akhir, yaitu Allah berikan surga. Ya, dan segala perkaranya menjadi mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Segala perkaranya, urusannya jadi mudah, yang sulit jadi mudah. Wa man yattaqillah, dan siapa yang bertakwa, yukaffir anhu sayiatihi wa yu'addim lahu ajra. Allah hapuskan segala dosanya dan Allah besarkan ganjaran pahalanya. Dan tentunya surga, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun naim, dan sesungguhnya milik bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala, surga yang sangat-sangat nikmat dari Allah Ta'ala. Begitulah penjelasan dari Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Al-Quran. Ini belum kalau ditafsirin. Ya, ini baru dikasih ayat-ayatnya. Bagaimana tuh keindahan pahala-pahala bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah suruh kita puasa. Karena dengan puasa itulah la'allakum, agar kalian menjadi bertakwa. Kalau bertakwa dapat ini semua. Ya. Nah, yang lucunya zaman sekarang, dia nggak bertakwa. Udah nggak bertakwa, males ngomenin orang mulu. Iya, aneh kalau ngaji aja di TikTok yang ngomenin banyak. Emang gue pikirin, orang gue gak tahu, gue gak lihat. Dikomenin, jangan. Ya, kayak ngomenin orang gak pantas, kayak sombong gak pantas, miskin lagi. Ngomenin orang. Yang inti komenin, yang inti jahatin, dia makin kaya. Jangan ya. Kita jadi orang jangan begitu. Ya, orang pinter dikomenin sama orang bodoh. Orang pinter aja jangan ngomenin orang, debat-debat. Ya, di zaman sekarang. Allah yang suruh kita untuk bertakwa. Kalau udah dapet takwa, dikasih jalannya semua sama Allah Ta'ala. Kalau kita belum ada, pikirin jangan salin Allah. Introspeksi diri kita. Berarti kita belum bertakwa. Oh, berarti inti ngarepin ini, ngarepin. Bukan yang ngarepin yang Allah janjiin. Ambil. Jangan sok keren. Paham nggak? Ikhlas jalan sendiri nanti. Oh, ini Allah yang janjiin ke siapa yang bertakwa. Ini. Kalau bertakwa ini. Kan udah dijelasin tadi. Ya, Anda sih nggak mau, yang penting cari ridho Allah. Udah dapat nanti di situ. Ya. Ridho Allah ada di ridho walidain. Ya. Ridho kepada orang tua. Itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya di dunia ini udah cari ridho orang tua. Orang tua udah nggak ada, kita cari ridho guru. Udah itu jalanannya. Ridho Allah dan ridho guru. Ridho orang tua dan ridho guru. Kau nggak nyari ridho Allah? Udah ada. Ridho Allah. Apalan inti, ridho Allah Ta'ala ada di orang tua. Ridho Allah ada. Jadi kalau inti cari ridho orang tua jadi ridho, berarti dapat ridho termasuk guru. Udah dapat kita. Kalau Allah udah ridho, udah dapat. Ya. Nah, ada penjelasan di dalam. Maka untuk itu, kalau kita mau dapat ridho orang tua, dahulukan orang tua kita mau apa dan sebagainya. Kalau kita mau dapat ridho guru, dahulukan dari kepentingan kita, apalagi urusan kepentingan dunia. Takwa begitu juga. Urusan-urusan dunia, ada urusan akhirat, urusan Allah Ta'ala, nih hak Allah Ta'ala. Dulukan dulu. Ngaji tuh kita wajib dahulukan dari kepentingan yang lain yang nggak penting. Penting, cuma lebih penting lagi menuntut ilmu, lebih penting lagi sholat, dan sebagainya. Ini satu kisah. Ya, kemarin kisah kita tentang siapa? Sidina. Siapa kemarin? Diterangin. Tuh, masih hafal ya, alhamdulillah. Berarti lu dikasih makanan bapak. Bapaknya ditawe. Ya, Sayyidina Sufyan Tsauri. Itu di akhir umurnya beliau ujian luar biasa, ya. Berwudu sampai 60 kali. Ya, karena sakit perut, ya, sampai berwudu ke kali. Nanti kan baru 3 kali langsung lemes ya, ke belakang bolak-balik 4 kali, 5 kali aja ngambil wudhu udah menggigil ya, dingin, drop 60 kali. Ya, jadi kalau ente mau dapat pangkat derajat ya mesti banyak kesulitan yang ngadapin tuh orang-orang besar. Ya, tapi nggak jadi kesulitan tuh emang ujiannya begitu. Ya, kita jadi jangan juga ya manusia dalam sekarang banyak kesulitan ini kan udah tadi begini nih takwa begini. Kalau kita ngalamin kesulitan jangan salin Allah Ta'ala. Ini bentuk juga. Satu, kita hisab diri kita mungkin masih banyak kita belum bertakwa, masih banyak sesuatu yang Allah murka, atau udah jalannya alhamdulillah, mungkin masih bisa jadi pembelajaran untuk kita dinaikin derajat oleh Allah Ta'ala. Karena
Tidak semuanya dosa hanya dengan istighfar, tapi bisa juga dosa dihapus dengan sesuatu kesulitan yang kita dapatkan. Ya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup kadang makan, kadang kagak, kita udah ceritakan banyak ceritanya. Belum ngalamin juga sahabat-sahabatnya juga bagaimana perang dan sebagainya. Nggak enak-enak baik dunia ini, dunia. Kalau ente mau nikmatin akhirat, baru ente jangankan perang, jangankan sakit, bisul aja kagak ada. Mau nahan kentut, nih mau kentut kan kalau kau tahan gak enak banget depan orang. Gak ada gitu-gituan, udah. Yang ada berlimpah nikmat yang Allah berikan. Nikmat hari pertama, nikmat kedua lebih nikmat dari hari pertama. Nikmat ketiga lebih nikmat dari pertama. Kedua, hari keempat lebih nikmat dari hari kelima. Lo hitung aja dan jutaan kan nggak terbatas, nggak ini. Nggak bakal kiamat. Udah nggak ada kiamat di dunia dong, sebentar dikit lagi. Makanya belum kawin, cepetan kawin. Iya, dunia sebentaran, nggak lama. Ya, cuma yang halal. Dia nanya, kalau yang udah satu, jangan jatuh aja deh. Kalau lu beda sama gua. Ya. Kalau lu, ya kiamat duluan. Kiamat sugra udah. Tuh dikasih nikmatan. Dunia nikmatnya nggak ada yang bakal berlipat. Ente boleh punya istri yang cantik. Tahun besok, hari demi hari, 10-20 tahun, udah beda sama hari pertama. Beda. Oh, bini ente udah 50, beda waktu waktu kapan tuh? Waktu lagi malam pengantin ya. Ya waktu 20, nggak bisa. Perempuan boleh dicakap-cakepin semuanya. Boleh ditoping-topingin, tau gak ditoping-topingin. Dengan segala macam 60 biar kelihatan 20. Ya, tetap aja udah beda. Beda udah. Mobil tuh. Nggak bisa. Tapi kita tetap ya bersyukur, nggak marah. Artinya itu dunia. Mau lu cakep-cakepin bakal hancur. Bakal rusak. Tapi kalau akhirat, kenikmatan, kan yang dibilang hari pertama, kemudian inti masuk hari kedua, lebih nikmat dari hari pertama. Termasuk inti punya bini yang dinikmatin. Oh, mungkin enak nih, mungkin legit gitu. Ya, itu akhirat. Ini aneh bukan bicara yang kotor-kotor. Enggak, itu apapun yang inti nikmatin di alam akhirat. Kalau masuk, begitu juga sebaliknya. Pedihnya ini mungkin pedih. Auzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka Allah. Dari murka Allah Ta'ala. Makanya, jangan resek, jangan bikin kekacauan, jangan bikin kezaliman. Allah murka banget. Apalagi kalau memerangi wali-wali Allah Ta'ala. Ya. Baik, jadi utamakan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi, kepentingan yang lainnya. Kepentingan Allah banyak, ya termasuk puasa. Ya jangan lantas kerja, kepentingannya inti buat makan, padahal kerja rezekinya dari siapa? Allah. Inti tinggalkan puasa, tinggalkan sholat. Jangan. Ya. Ukiya anna Hamidan al-Lufaf radhiyallahu an. Seorang ulama, Syekh Hamid al-Lufaf radhiyallahu an. Aroda dhahab ila Jumu'ah. Beliau ingin pergi sembahyang Jumat. Ya. Wa qad dalla himaru wa daqiquhu fit tahun. Wa dakhala nubah saqa ardah. Ini model-model kita nih. Ya. Beliau Syekh Hamid al-Lufaf radhiyallahu an. Beliau ingin pergi sembahyang Jumat. Sedangkan pada saat dia mau sembahyang Jumat, keledainya lagi tersesat, nggak pulang-pulang, ke kandang ibaratnya. Ya orang-orang dulu kan nggak punya kuda, punya keledai. Keledainya lagi tersesat. Tepung, belum diadonin, belum digiling. Kalau orang mau bikin roti tuh, ya tepungnya diapain? Dihalusin, sama kayak dodol. Itu dodol bukan main tepung ketan digituin dulu. Benar ya? Direndam dulu. Habis direndam, dikeringin. Habis dikeringin, digiling. Orang dulu giling numbuk. Atau pakai keledai. Keledai udah nggak ada. Tepung belum ditumbuk. Belum ini apalagi diadonin, ditumbuk aja belum. Belum digiling. Kemudian tamannya nih, kebunnya belum diairin, belum disiramin. Tuh 3 tuh hal yang harus dikerjakan, sedangkan beliau mau menuju Jumat. Dan ini berpikir, wah, emang nggak bisa pagi? Inti biar tahu, jangan disamain kau cerita sama ente.
Anda selalu tuh ngasih gambaran begitu. Banyak kan orang ceramah begitu aja atau ngasih cerita begitu. Nah, akhirnya suka orang timplang, paham nggak? Karena nggak dibayar. Mau disamain sama lo yang sembahyang Jumat nih kalau azan udah manggil. Paham nggak? Jumat inti kalau azan udah manggil baru datang ke masjid. Padahal imamnya udah duduk di situ, pahala lu ditutup. Maka imam belakangan begitu. Imam masuk ke masjid ditutup malaikat. Paham ya? Cuma gugurin kewajiban doang lo. Paham ya? Makanya tuh kalau inti ngerti tuh imam kasih tempat. Di hadun masih begitu. Kasih tempat ketika adzan. Tuh, aneh ketika adzan selesai baru dimasuk. Azan bahkan disembahyang dulu ada satu tempat. Udah selesai masuk dia. Paham nggak tuh? Ketika Bilal manggil masuk, dibukain tempat dari belakang. Paham tuh ya? Nah, baru ditutup catatannya. Kita yang jauh datang 11:30. Mampus. Nah, makanya orang dulu tuh datangnya dari jam 8, jam 9. Ini orang dulu nih. Makanya Nabi sampai kasih hadisnya tuh, ya orang yang datang duluan pahalanya seperti onta terus turun lagi sampai tinggal telur. Ya memang begitu keadaannya. Kalau namanya pahala yang Allah janjikan dan Allah maha benar, nggak bakal nipu, nggak bakal bohong, nggak bakal ngeprank. Kita nggak percaya karena urusan akhirat. Nanti dapatnya. Coba kalau yang nyata di depan kita. Yang dohir. Yang nyata-nyata urusan dunia. Allah yang udah kasih tahu begitu. Ngejar manusia karena nyata di depan dia. Instan lagi. Contoh di masjidnya diumumin saudara-saudara sekalian. Nanti datang ke masjid jam 12 siang. Akan dibagikan sembako senilai 5 juta rupiah. Percaya, jam 9 udah pada hadir. Kalau bisa malam. Bahkan yang ngeluarin tiket, ngeluarin duit dengan tiket tuh mau nonton konser, menonton ke yang dikagumi, apa namanya tuh? Idola. Menonton idolanya, hampir ada yang tidur. Saking buka loketnya kan ngantri tuh, biar dia dapat barisan pertama, hampir begitunya tuh. Orang-orang yang cinta sama dunia. Paham nggak? Padahal ngeluarin duit. Dan ini mau dapat duduk yang paling depan lagi. Yang harga tiketnya VIP-nya 45 juta. Urusan dunia. Ngeluarin duit. Apalagi kasih duit. Akan dibagikan sembako. Wah, jam 7, jam 8, jam 9 gitu. Kalau bisa sap pertama. Paham ya? Gitu. Tapi giliran Jumat. Ya. Makanya gimana mau didahulukan sama Allah, kepentingan Allah yang dibiarkan. Gimana kepentingan inti mau didahulukan sama Allah Ta'ala. Makanya apaan aja diseret. Inti tinggalin Allah. Giliran dunia aja lo mintanya. Nggak dikasih ngambek. Tuhan diambekin. Lo ambekin tuh malaikat Israel. Dicabut lo habis-habisan, dikedet-kedet lo. Ya. Paham ini? Ya. Jadi perginya beliau tuh dari awal, dari jam 9-an. Cuma pas waktunya lagi mau pergi sembahyang Jumat, ada 3 urusan yang belum kelar. Paham tadi? Apa yang pertama? Keledainya hilang. Ya kalau keledainya nggak hilang tuh dari pagi udah digiling, kan pakai keledai. Udah keledai hilang belum sampai, belum digiling. Belum lagi nyiramin pakai keledai. Kan orang dulu emang dipakai tuh. Ya, inti jangan sampein di kota ya. Kalau di kota ya boleh lah. Taruh motor inti nggak ada. Yang bawa buat ini, paham ya? Begitu aja udah. Nah, sudah. Beliau ngomong nih. Idza zahabtu ilal Jum'at fatatni hadhil a'mal. Kalau aku pergi Jumat ini hari ini jam, nggak diundur lagi entarana. Nyari-nyari dulu atau apa. Nggak luput. Tapi kalau aku sekarang Jumat, fatatni. Hilang. Fatayafutu. Lenyap. Fatatni. Apa yang hilang? Hadil a'mal. Ini kerjaan ini nih yang aneh tangguhkan. Kita milih mana? Nyari dulu dah, ntar dulu kan gitu ya. Nah, tapi beliau akhirnya apa? Summa qala. Kemudian beliau berpikir, kemudian beliau ngomong, amalul akhirah aula. Amalan akhirat lebih penting, lebih utama. Jumat amalan akhirat, ini urusan dunia. Ya, pergi. Kemana? Fahadaba ilal Jumu'ah. Beliau pun pergi untuk sholat. Nah, tuh, makanya dari kapan? Dari jam 9, lama. Kemudian sembahyang Jumat.
Kalau 12:30 kelar, kita pulang kan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu ya. Nah, imam sekarang akhirnya nggak mau baca tuh 7777. Kita tanya, kenapa? Kalau kita baca begitu, pada pulang duluan. Jadi pas lagi doa, orang tinggal dikit. Ternyata buktinya nggak pakai begitu tuh, langsung doa, selesai langsung doa. Tetap aja pada pulang. Emang orang sekarang nggak mau didoain? Orang sekarang nih didoain nggak mau. Jadi percuma ditinggalin yang sunnah, orang tetap pulang. Makanya nggak pikiran, lu mau pulang terserah. Lo doa sama Tuhan, lu mau ikut syukur nggak mau? Udah. Jangan akhirnya sunnah ditinggalin tuh. Makanya kalau sembahyang Jumat jangan ditinggal. Tuh menghapuskan dosa-dosa inti, kemudian Allah jaga sampai Jumat yang akan datang. Ya, tapi duduknya tetap jangan berubah, tetap tahiyat. Baca dulu sabiat. Fatihah 7, Qul 7, Qul a'udzu birfalaq, Qul a'udzu birabbin nas 7. Jadi sembahyang Jumat imam yang nggak baca, gue jadi makmum, gue baca aja biarin. Kalau jadi imam aneh baca, dia mau pulang silahkan. Ya. Ini amalan-amalan orang dulu yang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Muqatatif, doib dan sebagainya. Yang namanya doib itu kalau buat fadhil amal boleh. Keutamaan amal. Kan hadis tetap hadis dari Nabi Muhammad. Dan yang kita baca kan ayat. Paham nggak? Kecuali lu apa namanya? Kecuali kita habis ini baca yang nggak benar, kan baca ayat, baca kulhu dan sebagainya. Dan Nabi. Kalau lantas pulang, dari mana dalilnya? Emang Nabi suruh pulang? Kan enggak. Al-Quran suruh fasau ila dzikril selesai udah ini segala pergi itu membolehkan, artinya bukan wajib. Amr itu ada perintah yang wajib, ada yang sunnah. Paham ya? Perintah ini nyuruh nih, Allah Ta'ala nyuruh. Perintah bahasa Arabnya amr. Amr itu ada lil wujub, ada lil jaiz. Perintah itu ada hukumnya wajib, ada hukum perintah sholat wajib apa sunnah? Wajib. Perintah puasa, ini hari kita puasa di bulan ini, Ramadan, wajib apa sunnah? Nah, wajib. Itu namanya perintah lil wujub. Ada perintah fankihu, nikahlah kamu 2, 3 atau 4. Wajib apa sunnah? Jaiz, boleh aja nikah, nggak nikah nggak apa-apa. Kalau itu wajib, lu yang masih satu dosa. Termasuk gue. Dosa, disuruhnya apa? Fasna, wasulasa, warubah, 2 dulu. Paham tuh ya? Nah begitu juga perintah setelah sholat Jumat disuruh bertebarlah kalian di muka bumi. Itu jaiz boleh. Misalnya yang mungkin lagi ada sebagai dokter atau yang penting-penting. Nggak apa-apa. Nah inti mau ngapain? Nggak kemana-mana, pengangguran. Paham nggak? Dan andai kata masuk kerja juga jam 1. Masih 11:30, zikir dulu sebentar. Kecuali yang urgent nggak apa-apa. Makanya Allah nggak wajibkan untuk tetap ketika sholat selesai atau ditinggal untuk apa? Bertebaran, enggak juga. Makanya perintah itu ada 2 atau ngaji makanya. Ya. Sudah tuh. Jadi kalau kita kan 12:30 pulang. Kalau orang-orang Masya Allah, ntar baca Quran dulu. Jadi dari jam 9 bisa sampai jam 1 siang baru pulang. Dari jam 9 bisa sampai jam 1. Ya, paham tuh? Jadi lama. Nah, setelah beliau pulang dari Jumat, ya Sayyidina Syekh Al-Lufab radhiyallahu an, beliau pulang, falamma raja'a wajada ardahu God's suqyat. Beliau melihat buminya, maksudnya tamannya, kebunnya sudah di apa? Sudah disiram, sudah diairi, sudah diirigasi. Wahimaru fil istibal. Kemudian istobal ini kandang ya. Wahimaru fil istobal. Dan himarnya, keledainya udah di kandang. Wa imra'atuhu ya, tuhbiz dan tahbiz, dan istrinya udah membuat adonan roti. Paham nggak? Ini bukan udah digiling lagi, udah dijadiin roti sama bini. Ya bini ngapain bisa bikin roti? Karena udah digiling. Siapa yang giling?
Siapa yang nyiramin? Siapa yang kudanya udah pulang? Bingung nggak? Bingung kan? Ya tuh, ya. Ditanya sama bininya, fasala imratahu. Maka ditanya si istri, fagolat lahu. Nah, istri ngomong deh. Ya, biar cepat ini. Adapun yang namanya himar, amal himar, tuh, sedangkan ini keledai diceritain nih atu-atu nih, ya. Padahal waktu mau Jumat, mau pergi Jumat, ya, keledainya hilang, gandum belum digiling, taman belum diairin. Paham nggak? Nah, karena jalan kan bukan Jumatnya bukan pas kita ya, pas azan baru baru Jumatan gitu kan. Oh, 11:30 sudah jadi wali gitu. Masuk jadi wali itu udah bener banget gitu. Kita kan dikit aja ibadah udah pada merasa bener. Paham nggak? Bener nggak? Jangan begitu. Jangan kemudian menghina orang baru 11:30 sudah nyalain orang aja. Ya kalau lama kan dari jam 9. Nah, udah kerjain tugas ini dulu nih yang 3 apa? Allah Ta'ala. Maka didahulukan Allah Ta'ala. Udah Jumat. Jalan Jumat. Pulang dari Jumat, ternyata semua cuma salah. Clear, kelar sudah. Ya. Kudanya yang hilang, himar yang hilang. Ada pulang, ada di kandang. Udah di kandang lagi. Kemudian gandum udah digiling. Bininya lagi bikin roti. Ya salah. Pulang tinggal makan. Kalau inti kan pulang Jumat, bini lagi masih bertetangga. Gak bikin apa-apaan, berantem dah. Ya. Bukannya diain makanan. Nah, kemudian bagaimana ini? Tanya mi istrinya. Ini kok bisa begini? Amal himar kata bininya, ini keledai. Fagot sami'tu, aku mendengar. Qara albab, ada yang ngetuk pintu. Fakharajtu, aku keluar. Faidal himar ya'du wal asad khalfah. Waktu aku lagi keluar, aku lihat ini keledai kamu nih, himar kamu, keledai kamu sedang apa? Sedang berjalan, lari, ada singa di belakangnya. Lagi kejar nih singa. Kemudian aku bukain pintu. Aku bukain kandang, supaya dia masuk ke kandang. Jadi ini sebenarnya Allah Ta'ala punya kerjaan, bukan dikejar gitu, tuh singa ngalau, kan gak dikejar dia pulang. Paham nggak? Diubar. Itu kalau Allah Ta'ala mau gampangin sesuatunya begitu. Nah, kemudian kalau tepung ya. Nah, adapun bumi ya kalau tepung kan udah digilingin, udah kan kuda himarnya udah pulang. Ya, pulang, tinggal tepung. Dan sedangkan buminya, tamannya, ya, ini samping rumahnya dia nih, bersebelahan sama yang punya taman. Dia lagi ngasih airnya untuk disiramin begitu, dianya ketiduran. Paham nggak? Ini kuda yang keledai yang nyiramin ya ke rumah dia. Paham nggak? Nyiramin dia. Ya. Tuh udah selesai. Ahmad dakik, adapun tepung, ya, tetangga kita punya tepung, dia lagi nepung, yang diambil karungnya karung punya kita. Salah, jadi sampai rumah udah bersih, ya punya orang dipulangin. Paham nggak? Dipulangi ke kita. Semuanya Allah Ta'ala punya kerjaan, dibantu semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika begitu, dengar begitu kejelasan dari bininya, farofa hamid roksahu, menadah Hamid ke langit, ya bukan Allah bertempat di atas ya. Ini menandakan seorang hamba ya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Ila sama, ke langit, wa qala ya Rabb, wahai Allah, qadaitu laka hajah, qadaitu laka hajah, aku tunaikan untukmu hajatmu. Faqadaitali salasa hajat. Aku tunaikan hajat aku ini, keperluan aku kepada kamu. Ya, faqadaitali dan engkau hajat, dan engkau tunaikan juga kepada aku salah sahajat. Bayangin tuh, kita hajat Allah Ta'ala kita tunaikan, maka hajat kita yang 3 dilunasin sama Allah Ta'ala. Falakal hamd, segala pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama ini, ya seperti yang tadi dalil-dalil tentang
bertakwa. Jadi intinya kita puasa ini la'allakum tattaqun, tujuannya lah untuk bertakwa. Kalau orang udah bertakwa, tadi Habib Abdullah jabarin tuh, orang bertakwa jalan sulit dikasih jalan, orang yang begini bakal dikasih jalan keluar, rezeki, segala macam, semua problem-problem kita bakal diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekayaan, dikasih ini kalau takwa. Untuk itulah Allah kasih jalannya. Perintah-perintah Allah diantaranya puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Itu saja ya. Alhamdulillah kita udah jalanin. Begitu jalanin dulu ya, kepentingan ngajar dan sebagainya, daripada badan yang nggak enak waktu masih naik motor begini, nggak pakai ngado sama murid, nggak yang lama puluhan tahun, yang belasan tahun. Itu pernah dengar Ani minta telepon waktu di Ciawi, tolong jemput Ani nih ya, pernah gak? Agak. Kalau emang Ani nggak kuat kala itu mau naik motor ya, Ani ke Ciawi naik mobil umum. Tahu gak naik mobil umum? Iya, pengen kan, nanti bingung, biasanya naik motor berarti kan ada kondisi sesuatu, cuma murid nggak dipikiran. Gue cerita sekarang. Paham tuh ya? Itu kayak kemarin Ane mau naik kereta, ternyata Ane bawa mobil. Paham tuh ya? Nah, kan pasti bertanya alasannya apa? Karena hujan. Kalau hujan kan repot, ke stasiun pakai jas hujan, buka lagi, ntar gue bingung naruhnya, sembarangan naruh hilang takutnya, repot deh. Ntar sampai sono kalau hujan ribet lagi. Udah pakai mobil deh, kasih nikmat langsung depan rumah dia. Yang Ane bingung kan kalau kita naruh mobil jalannya 1 kilo lagi. Nah itu yang Ane bingung. Nah, jadi kalau misal ada sesuatu yang kebiasaan kemudian berubah, itu muncul pinter. Ada apa nih? Itu bisa jadi karena gurunya kurang sehat, bisa jadi juga karena kondisi alam. Dulu begitu Ane di Ciawi. Ya, gitu. Kalau naik motor takut ini atau memang motor lagi ini dan segala macam yang kita alami. Nggak pernah berpikiran minta digaji, minta dihargai sama orang, enggak. Udah ada Allah Ta'ala. Kalau manusia ini banyak nipu, manusia suka banyak apanya, nggak menghargai orang, mengkhianat dan sebagainya. Tapi Allah mustahil dengan segala kekurangannya. Subhanallah amma yasifun. Ya, maha suci Allah Ta'ala dengan segala sifatnya dari segala kekurangan, nggak ada. Nah makanya bergantung sama Allah Ta'ala. Pada waktunya nanti Allah kasih, Allah gaji kita, Allah hargain gitu. Jalan. Yang nggak pernah berpikiran dari motor kita tuh yang 125 tuh, yang ada masih simpen walau udah kempes itu apa namanya, kenangan kita tuh. Nggak pernah berpikir Ane bakal punya rumah yang begini, asal punya 100 meter aja udah girang gitu. Paham nggak? Punya mobil nggak pernah berpikir, apalagi lebih bagus gitu. Nggak pernah hal-hal begitu kepikiran. Makanya terlalu malu kalau meminta lagi yang lain-lain dan sebagainya. Udah jalanin aja kebiasaan kita yang udah diperintahkan oleh Allah Ta'ala sambil meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah kemarin tuh tambahin, selain puasa Ramadan, insya Allah biar bias puasa Syawal. Yang udah kemarin tuh, ya Sayyidina Sufyan As-Sauri yang ketemu manusia, ketemu orang, ketika meninggal pesen, biar begini-begini, malah Sufyan As-Sauri suruh pulang. Karena ada yang ngejagain. Yang ngejagain itu adalah berapa amal solehnya dia. Dari puasa Ramadan yang diikut sertakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nggak mesti berturut-turut. Kalau karena kita nggak biasa. Ya penjelasannya kemarin tuh, minggu kemarin lihat aja di YouTube. Ya. Jadi kalau kita nggak biasakan di Indonesia mungkin agak susah. Hari 1, keduanya, ketiganya, keempat. Kalau hari pertama nggak boleh puasa. Haram hukumnya hari raya. Bukan 2. Tuh Indonesia 2 dimerahin aja karena bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tapi hari raya tetap tanggal 1 tanggal 2 itu udah boleh puasa. Cuma kalau di sini beda, susah. Kita puasa habis kita dilolodin sama orang. Paham nggak? Makan. Apalagi masih ada guru suruh makan gitu makan. Nah, kalau di Hadramut memang habis sholat itu sepi. Paham nggak? Keluarga doang. Udah. Istirahat mereka. Kadang mereka dari malam. Ini jam 8 pagi aja tuh nonton. Di sono Habib Umar bin Hafiz. Lagi doa. Lagi baca-baca ngajar begini jam 3 malam. Paham nggak? Habis itu bayang lagi. Kalau kita kan alhamdulillah jam 3 udah selesai. Girang pulang sahur. Nggak nusin lagi. Oh mau super ya. Emang orang-orang super nggak bisa gitu ya. Tapi kita sedikit aja udah alhamdulillah. Jangan hampir enggak. Kita nggak bisa seperti mereka. Tapi jangan sampai sekali nggak ngambil apa yang mereka jalanin walaupun sedikit. Wah super ya. Nah orang-orang super begitu tuh tarawih dari awal cari lagi itu buat ibadah. Oh kita kayaknya tuh udah 23 udah mau cari lonjoran. Tapi alhamdulillah masih bisa jalanin.
Ya. Nah, demikianlah nanti Allah kasih segala sesuatunya yang sudah kita bahas di sini. Ya, kalau yang baru datang ini ntar lihat lagi rekamannya lagi di YouTube, di YouTube lihat aja. Ya. Nah, biar nyambung semuanya. Jadi nggak harus berturut-turut. Jadi kalau di sana mereka puasa udah tanggal 2, 3, 4 anak-anak kan di sono dan jadi saksi mata sendiri. Ya, ngalamin gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti udah selesai tuh 6 hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Syawal. Ya. Nah, selesai besoknya baru mereka lebaran ketupat ibaratnya. Kalau kita tuh namanya lebaran. Di Ciawi masih ya. Mang Aam tuh tanya, ya. Masih ada sebagian. Yang tua-tua nih ngamalin tuh. Ya, hari pertama udah, hari kedua, ketiga kita lihat pada puasa. Kita datengin nih. Oh, pada puasa masih yang Masya Allah orang-orang tuh yang sekarang ya hilang pada puasa mereka. Bingung kan tanggal 7 Syawal aneh dikirimin ketupat. Lah, baru sekarang rame-ramenya ternyata mereka langsung puasa setelah 1 hari raya, keduanya puasa. Indonesia masih ada yang begitu. Mungkin kalau kita belum bisa, nggak jadi masalah. Tapi dalam 30 hari jangan tinggal. Mungkin hari puasanya hari ke-11, 12, ntar 16. Nggak apa-apa. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itu fadilahnya luar biasa. Bisa dilihat di YouTube Anda yang minggu kemarin. Ya mudah-mudahan sedikit ya, apalagi anjuran-anjuran guru Masya Allah. Walaupun kita belum bisa semua, tapi jangan ditinggal semua. Itu ada namanya. La tudokum ala ayudokum. Oh, apalan dia. Terangin. Sulfik. Ya, kalau nggak bisa mengerjakan semua, jangan ditinggal semua. Lu nggak bisa makan oncom, makan kue putu 10. Jangan sampai 1 aja lu nggak makan. Tapi kalau urusan dunia sih kagak kayaknya boleh makan. Urusan begitu kayak tadi ya, kalau di bagian sembako jam 12, jam 9 kita udah datang. Tapi Jumat azan jam 12, setengah 1 gitu. ya urusan dunia begitu. Makanya ingetin kalau urusan akhirat ya, ada janji Allah Taala yang nggak bakal berdusta. Tapi kalau manusia kan bisa berdusta ya. Nah, tingkatkanlah ya, karena tujuan puasa tadi agar bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana